Hukuman itu boleh nggak ya? Kalau nggak boleh, memangnya menghukum itu dampaknya apa aja sih? Kalau boleh, hukuman seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak ataupun peserta didik kita? Sebelum kita menetapkan apakah hukuman itu bisa diterapkan kepada anak atau peserta didik, kita harus melihat sebenarnya kenapa dia bisa dihukum. Karena dia nakal. Oke, kita pilih lagi. Kenakalannya yang seperti apa? Apakah nakal di sini dalam artian anak selalu memberantakan rumah, atau dia mencoret-coret dinding, atau dia tidak mau membereskan mainannya, atau dia tidak mau mengerjakan PR-nya, atau dia berkelahi dengan temannya, atau hal yang lain yang selalu kita label dengan satu kata, nakal. Nah, satu kata ini, nakal itu tadi, yang seharusnya bisa dijabarkan oleh kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, sehingga anak bisa memahami maksud dari nakal itu tadi apa sih? Kegiatannya apa? Apa yang dilakukan sehingga kita melabeli anak atau murid kita sebagai murid atau anak yang nakal. Jangan-jangan itu hanya persepsi kita saja, hanya kita lihat dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa. Tetapi kita mengenyampingkan bahwa mereka, anak-anak, peserta didik, punya perkembangan masing-masing. Dan di setiap perkembangannya selalu ada kekhasan masing-masing, sehingga mereka pasti memunculkan sesuatu hal yang pada orang-orang dewasa di sekitarnya selalu melabeli dengan nakal. Kalau kita sudah tahu bahwa kenakalannya itu tadi, perilakunya itu apa, kita harus pilih lagi. Sebenarnya apa sih fungsi hukuman? Kenapa kita harus menghukum mereka? Apa sebenarnya yang kita inginkan? Apa sebenarnya yang ingin ditumbuhkan dengan kita memberikan hukuman kepada mereka? Disiplin diri, bukan? Nah, jika kita ingin menumbuhkan disiplin diri kepada anak atau peserta didik, apakah disiplin diri ini sama dengan hukuman? Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ketika anak tidak disiplin sama dengan dia menerima hukuman. Sebelum itu, seharusnya kita bisa memikirkan bahwa supaya anak tidak menerima hukuman atau supaya anak bisa disiplin, kira-kira kita sebagai orang tua atau sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Memang kalau kita lihat dan kita amati, ketika kita memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik kita, perilaku negatif yang dimunculkan anak atau peserta didik seketika itu akan hilang atau minimal berkurang sedikit demi sedikit, begitu ya. Tetapi efek jangka panjang, kita tidak akan pernah tahu apa yang difikirkan dan apa yang dilakukan anak nantinya. Ya,
Mungkin dengan memberikan hukuman, mereka bisa jera, mereka bisa tidak melakukan perilaku negatif tersebut lagi. Tetapi bisa jadi mereka melakukan hal itu atau mereka tidak melakukan perilaku negatif itu lagi karena mereka takut akan hukuman yang diberikan oleh orang tua atau guru. Memang beberapa kasus dengan memberikan hukuman, anak menjadi jera. Dia tidak melakukan lagi kesalahan atau perilaku negatif yang sudah dia lakukan. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR. Mungkin guru akan memberikan hukuman dengan cara menyuruhnya maju ke depan kelas, mengeluarkan dia dari kelas, mengurangi nilainya, atau melakukan hal-hal yang lain sehingga anak takut akan hukuman yang diberikan oleh guru. Saya mengumpulkan beberapa penelitian terkait dengan hukuman ataupun menghukum. Yang pertama, penelitian dari Tina Rahmawati yang menyatakan bahwa pendekatan penghukuman dan pengancaman termasuk penanganan yang kurang tepat, bersifat otoriter, dan kurang manusiawi. Pendekatan ini bisa memberikan pengaruh bagi siswa dan hasilnya hanya bisa mengubah tingkah laku sesaat saja. Bila dalam menghadapi masalah menggunakan pendekatan ini, maka memungkinkan siswa akan diam dan tertib karena takut serta tertekan hatinya. Menurut Tina, pendekatan hukuman dan juga pengancaman ini kurang tepat karena kurang bijaksana dan kurang menguntungkan bagi perkembangan anak. Selain itu, Fajriyah di tahun 2019 juga mengatakan bahwa pemberian hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasihat, arahan, kelembutan, ataupun suri tauladan. Selain itu, di tahun 2017 Siregar juga menyatakan bahwa disiplin belajar anak di Kota Pematang Siantar dalam kategori cukup baik, di mana anak-anak tersebut ternyata punya keinginan untuk belajar dan patuh terhadap orang tua karena takut akan hukuman yang diberikan orang tua. Ini jelas bahwa memang ada dampak positif ketika dihukum anak mau belajar, tetapi kita tidak tahu apakah ada efek samping dari hukuman yang kita berikan kepada mereka. Apa saja sih efek ataupun dampak ketika kita memberikan hukuman pada anak? Ada beberapa efek samping ketika kita memberikan hukuman pada anak. Yang pertama, anak jadi pemberontak. Kenapa anak bisa jadi pemberontak? Ketika dia sering menerima hukuman dari guru ataupun orang tuanya, kemungkinan besar dia akan terus memberontak dari situasi-situasi yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, anak jadi berbohong. Dia kemungkinan akan sering menghindari kesalahan. Misalnya saja, bukan aku yang melakukan kesalahan, atau bukan aku yang memukul dia, atau enggak, aku sudah mengerjakan PR kok Bu. Padahal apa yang dia bicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan kita menghukum,
memungkinkan anak menjadi seseorang yang penyendiri dan menolak untuk berkomunikasi karena dia merasa tidak nyaman ketika dia bertemu dengan orang lain, dengan guru, dengan orang tua, ataupun dengan orang-orang di sekitarnya, karena kembali lagi ke poin 2, dia melakukan kebohongan untuk menutupi sesuatu hal. Selanjutnya, anak akan tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah. Bisa jadi anak akan terus membawa ketakutan-ketakutan dan juga rasa bersalah dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak bisa berkomunikasi karena dia merasa bahwa ketika dia akan mengungkapkan sesuatu, yang dia terima adalah hukuman, omelan, atau hal-hal yang lainnya, sehingga dia tidak berani mengungkapkan sesuatu. Ya, ketakutan dan rasa bersalah itu akan ada dalam dirinya entah sampai kapan itu. Dan yang terakhir, ketika kita memberikan hukuman pada anak, efek sampingnya adalah kemungkinan dia akan meneruskan lingkaran kekerasan dan juga hukuman itu, entah pada adiknya, pada anaknya, pada cucunya, pada tetangga, keponakan, dan lain sebagainya, yang seharusnya lingkaran ini bisa terputus atau diminimalisir. Sebenarnya begini, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, apakah mereka itu dapat mengingat kesalahannya apa? Jangan-jangan yang mereka ingat hanyalah hukumannya itu. Jadi misalnya dia tidak belajar, yang dilakukan oleh orang tua ataupun guru adalah menghukum dengan cara memukul misalnya. Oke, tidak memukul, jangan fisik begitu ya. Selain fisik, mungkin kita akan berikan tugas tambahan kepada dia, sehingga kalau dia tidak menginginkan tugas tambahan itu, maka dia akan menghindari konsekuensi itu, begitu kan? Nah, jangan-jangan dia nggak ingat bahwa kesalahannya adalah tidak belajar. Yang dia ingat adalah tugas tambahan, pukulan, ancaman, ataupun hal yang lainnya yang diberikan oleh orang tua ataupun gurunya. Jadi, di sini tidak ada disiplin diri yang positif. Saya ambil kasus contoh yang lainnya. Misalnya saja ketika anak mencoret-coret dinding, atau ketika anak memberantakan rumah, atau ketika anak menjatuhkan piring atau gelas atau menumpahkan air, begitu ya. Yang ada kita memberikan hukuman mungkin dalam bentuk verbal, omelan, cacian begitu ya, paling kasarnya. Jadi misalnya nih, kan udah ibu bilangin gak boleh coret-coret dinding, kan udah ibu bilangin bla 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 bla, kamu ini dibilangin kok bla 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 bla. Nah, yang dia ingat adalah omelan-omelan itu tadi, bukan perilaku dia yang seharusnya dia lakukan atau yang seharusnya tidak dia lakukan. Baik, sebelum kita memberikan hukuman pada anak, kita bisa menumbuhkan konsekuensi. Bagaimana dengan menumbuhkan konsekuensi? Misalnya saja, anak memecahkan piring atau gelas
di usia mungkin masih di bawah 5 tahun begitu ya. Ketika dia memecahkan piring, gelas, menjatuhkan sesuatu benda yang memang sebenarnya pada usia dia masih belum begitu sanggup untuk membawa piring atau gelas yang kaca yang mudah pecah begitu. Maka ketika dia melakukan kesalahan itu, yang harus kita lakukan adalah bukan menyalahkan dia atau menyalahkan perilakunya. Kamu sudah dibilangin jangan bawa piring, jangan bawa gelas, kenapa masih bawa itu? Nah, ini yang harusnya dihindari. Kita bisa menumbuhkan konsekuensi kepada anak setelah anak menjatuhkan piring atau gelas tersebut. Jadi setelah dia menjatuhkan, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita ajak dia untuk membereskan bersama-sama. Mungkin pecahan gelasnya, pecahan kacanya bisa kita bereskan, lalu dia diminta untuk membantu mengambilkan tisu, mungkin lap, kanebo atau perlengkapan yang lain untuk membersihkan ruangan tersebut. Harapannya dengan kita melibatkan dia dalam kegiatan pembersihan itu tadi ya, setelah dia memecahkan piring atau gelas, dia dapat bertanggung jawab bahwa setelah memecahkan sesuatu, dia juga harus berusaha bertanggung jawab untuk membereskannya. Meskipun pada usia dia sebenarnya dia belum bisa atau belum sanggup untuk membereskan itu. Setelah kita meminta bantuannya, kita bisa ajak dia komunikasi dengan memberikan beberapa informasi do and done. Jadi, mungkin kita berikan informasi bahwa gelas atau piring itu adalah sesuatu hal yang mudah pecah. Dia harus berkonsentrasi supaya piringnya tidak pecah. Kalau pecah, konsekuensinya apa? Misalnya, kita jadi kehilangan piring atau gelas. Padahal piring atau gelas itu kan mungkin kesayangan dia, kesayangan kita, kesayangan kakek nenek, dan lain sebagainya. Konsekuensi yang lain apa? Pecahan kaca itu bisa mengenai dirinya atau orang lain. Konsekuensi yang lainnya sih apa? Mungkin ya kita harus membersihkan ruangan. Atau ada hal-hal yang lain yang memang itu kita buat untuk meminimalkan hukuman pada si anak. Contoh lain, dia menumpahkan air di sofa atau di karpet. Kebanyakan dari kita mungkin reaksinya adalah langsung memukul, mungkin menjewer, mungkin mencubit, mungkin akan memarahi dengan kalimat lembut atau sampai dengan kalimat yang kasar. Nah, kembali lagi seperti contoh yang pertama tadi, kita libatkan dia untuk membersihkan tumpahan air itu tadi. Minta dia untuk ambil tisu, minta dia untuk ambil lap atau hal yang lain. Kita ajak dia untuk membersihkan bersama. Setelah itu kita beritahu konsekuensinya apa ketika dia menumpahkan air di sofa atau di karpet atau di kasur itu tadi. Konsekuensinya apa sih? Mungkin kasurnya jadi basah, tidak bisa ditempati untuk sementara waktu, atau hal-hal yang lain. Sehingga sebelum dia melakukan kesalahan itu, harapannya adalah dia tahu bahwa efek samping dari dia melakukan kesalahan itu apa sih? Ketika dia tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Ketika dia tidak belajar, apa konsekuensinya? Ketika dia mungkin mau main dengan teman, tidak tidur siang, begitu, kira-kira apa konsekuensinya? Selain menumbuhkan konsekuensi pada anak, kita sebagai orang tua atau sebagai guru usahakan untuk tidak mengulang-ulang kesalahan dia.
Misalnya saja, ketika ayah atau kakek atau neneknya datang, kita menceritakan kesalahan dia di depan dia, di hadapan dia, pada kakek neneknya. Misalnya, "Kek, ini tadi si A habis menumpahkan gelas di situ, bla 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 bla," atau "Dia nih tadi habis memecahkan piring." Nah, anak pasti akan merasa bahwa kok gitu aja dibocorin sih, kok masalah seperti itu diungkapkan, kan malu, dan lain sebagainya. Nah, dari pemberian konsekuensi dan kita tidak menceritakan atau mengulang-ulang kembali kesalahan anak, harapannya adalah dari sini proses belajar akan diterima oleh anak. Anak akan tahu mana perilaku yang positif, mana perilaku negatif sesuai value atau nilai-nilai dari keluarga. Harapannya ketika dia terjun di masyarakat, di luar sana, di sekolahan, dia lebih mempunyai disiplin diri yang positif. Jadi, keputusan terakhir ada di tangan kalian, memilih untuk menghukum atau tidak menghukum. Terima kasih, semoga podcast ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Hanya kebaikan yang boleh kalian ambil dari sini, yang lainnya tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tetap diam di rumah.